kembali, Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan syar'i. Sahabat, kalau Anda lihat website kita sasfmsurabaya.net, maka Anda tidak hanya bisa mendengarkan SAS FM, tapi juga bisa melihat kita, melihat Studio 1 SAS FM. Baik sahabat, apa kabar Anda di pagi hari ini? Menjelang weekend, mudah-mudahan Anda tetap semangat begitu ya. Dan jangan lupa sahabat, selalu bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang ada pada diri kita. Insya Allah, jika kita selalu bersyukur, maka Allah akan terus menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Alik Atiga, sahabat di Gatekeeper. Saya ditemani ya oleh Arin Rosalina yang ya hijabnya merah, berani sekali ya. Dan juga gantian ya, jadi begitu. SAS HRD hadir setiap Jumat jam 8 pagi hingga jam 9 sahabat. Yang mana di sini adalah memberikan kiat-kiat agar kerja Anda itu semakin oke, manajemen Anda semakin keren. Apapun posisi Anda, gitu ya, kita ingin bahwa keadaan di tempat kerja Anda itu baik-baik saja. Anda juga boleh nanti di sini konsultasi terkait masalah pekerjaan. Yang tentunya kami mengangkat tema untuk edisi kali ini, yaitu terkait pentingnya feedback, ya, atau umpan balik untuk karyawan. Nah, ini seberapa penting sih, dan kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, semuanya nanti akan kita bahas bersama dua narasumber kita. Yang pertama yaitu Mbak Yua. Dan juga yang kedua yaitu Mbak Desi. Mbak Yua dulu saya sapa. Assalamualaikum Mbak Yua. Waalaikumsalam Mas Ali. Kabarnya oke ini? Oke sekali. Semangat oke lagi nih. Yang kedua adalah Mbak Desi. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam. Semangat juga ya? Semangat. Tapi kelihatan dari semangatnya ini lebih semangat siapa ya ini? Dua-duanya lah. Oke, baik. Beliau berdua ini sama dari SHMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center dari Dr. Andes J. Tansil and Associate. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait tema boleh ya, terkait masalah di pekerjaan Anda juga boleh. Silakan telepon kita di 829-7299, SMS dan juga WA kita di 0812-3006-345. Pentingnya feedback atau umpan balik istilahnya seperti itu ya, untuk karyawan. Ini ada kata pentingnya. Nah, saya ke Mbak Yuanita. Mbak Yua. Ya langsung. Pentingkah sih? Seberapa penting sih, Mbak? Kalau kita mengatakan pentingnya feedback itu sangat penting ya, karena sebelum menjelaskan pentingnya sendiri, saya akan menjelaskan dasarnya daripada feedback itu sendiri. Jadi feedback itu seperti yang sudah tadi Mas Ali katakan bahwa seperti pemberian umpan balik gitu ya. Kan selama ini kan dalam bekerja kan jarang gitu ya karyawan itu diberikan umpan balik. Apa sih kelebihan mereka, apa sih kelemahan mereka, seperti itu. Sehingga biasanya ya sudah mereka bekerja sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Kalau pekerjaannya beres, ya itu berarti tidak ada masalah. Kalau pekerjaannya salah, ya ditegur, seperti itu kan. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Tapi jarang sekali yang memberikan umpan balik atau feedback itu sendiri. Padahal itu kan penting gitu ya, baik untuk perkembangan potensi dari karyawan itu, performance-nya maupun nantinya kan juga ujungnya kan perusahaan juga yang akan untungkan seperti itu. Jadi istilahnya feedback dari apa yang telah karyawan lakukan begitu? Betul, feedback dari apa yang sudah karyawan lakukan. Kalau feedback sendiri sih ada dua Mas. Bisa dari sisi performance-nya atau kinerjanya mereka, atau feedback dari sisi potensi dirinya mereka, seperti itu. Ada dua, beda nih ya? Beda. Baik. Kalau ditanya siapa sebenarnya melakukan feedback ini? Setiap semua atasannya atau memang harus HRD saja atau memang bos langsung ya? Nah gini, kalau feedback itu sendiri kan seperti yang dibagi menjadi dua itu tadi. Kalau feedback performance itu biasanya memang yang lebih tahu itu adalah atasan ya, karena terkait dengan kinerja. Atasannya langsung? Atasan langsung seperti itu. Nah kalau feedback mengenai potensi atau kompetensi ini biasanya sebelum melakukan pasti ada saringan, semacam ada psikotes atau semacam ada asesmennya. Sehingga biasanya yang melakukan adalah pihak asesornya itu. Gitu, karena mereka yang istilahnya sudah tahu, sudah
tahu gambarannya, profil individual mereka, sehingga nanti lanjutannya dari proses asesmen ini sudah tahu strength weakness-nya mereka yang akan melakukan feedback itu, seperti itu. Dalam hal ini apa nih? Kalau divisi di HRD atau apa nih? Untuk yang potensi itu. Kalau yang potensi biasanya macam-macam. Kalau misalkan di perusahaan ini punya semacam psikolog ya, mereka akan gunakan itu. Tapi kalau misalkan nggak ada, biasanya mereka akan pakai pihak ketiga atau vendor, biasanya konsultan seperti itu. Nah, ya, jadi ada 2 itu ya? Ya betul. Oke. Jadi kalau dibilang penting levelnya ya level berapa ini? Kayak pedas dulu kan ada level. Kayak seblak pedas. Levelnya ya sangat penting Mas. Jadi kalau misalkan 1 sampai 10 ya 8 lah ya gitu ya. Oh, 8 ya. Baik. Kalau misalnya nih ya tidak dilakukan oleh perusahaan, setahun itu pokoknya jalan aja deh. Pokoknya pekerjaanmu oke, target tercapai, sudah jalan. Kalau nggak dilakukan feedback, apa ini yang terjadi? Kalau tidak dilakukan feedback, nanti dampaknya kan akan ke depannya ya, kan tidak karyawan itu kan akan terus berkembang gitu ya, bertambah. Karyawan kita tidak akan hanya generasi itu saja, akan ada generasi-generasi selanjutnya. Nah ini yang akan menjadi masalah kadang-kadang ya, apalagi kalau misalkan karyawannya generasi YY itu tadi ya, apalagi Mas Ali tadi sempat nyinggung generasi milenial gitu ya, yang sudah berbeda gitu dengan yang generasi sebelumnya. Nah itu kita harus bisa dari sisi perusahaan menyesuaikan gitu ya, jangan mentang-mentang terus target tercapai terus habis gitu sudah selesai gitu. Pasti kan ada akan semakin berkembang gitu, perusahaan itu akan semakin bersaing dengan perusahaan lainnya. Kalau misalnya ya seperti itu saja bisa tergilas oleh yang lain gitu. Oke. Baik, kemudian sudah siapa yang harus melakukan? Kemudian nih terkait waktu ya. Waktu melakukan feedback. Apakah secara mingguan? Siapa nih? Mbak Desi? Ya. Kapan nih? Kapan atasan itu melakukan feedback? Tahunan atau gimana nih? Silakan. Feedback itu bisa dilakukan kapan saja ya. Tapi biasanya ada juga feedback itu yang dilakukan setelah diadakannya. Kalau misalnya perusahaan itu melakukan penilaian kinerja ke karyawan, evaluasi. Okay. Seperti kalau misalnya di sebuah perusahaan dia jalan yang namanya performance appraisalnya, itu kan biasa ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan atau per tahunan seperti itu. Nah setelah itu bisa dilakukan yang namanya feedback atau umpan balik. Seperti itu. Jadi umpan balik itu juga bisa dilakukan per tahun atau per bulanan. Seperti itu, setelah melakukan evaluasi kinerja ke karyawan, supaya kan kita juga tahu nih apa yang harus di feedbackkan atau yang harus diberi masukan, kritik saran ke karyawan itu. Baik, jadi lebih baik periodik begitu ya? Iya. Periodik. Jadi ini kan karyawannya banyak ya. Gilirnya gimana tuh? Atau kan langsung bersamaan begitu memberikan feedback, dipanggil satu-satu atau gimana? Kalau feedback itu sendiri kan biasanya memang kalau untuk jumlah karyawan yang banyak, kita kan ambil ini Mas, apa istilahnya leadernya ya. Dari sisi middle leadernya, misalkan seperti selevel supervisor, itu yang didahulukan gitu loh maksudnya. Karena kan mereka nantinya akan jadi role model untuk karyawan-karyawan di bawahnya. Sehingga mereka yang ini ya, istilahnya yang didahulukan untuk diberikan umpan balik ini sendiri gitu. Karena kinerja mereka akan berdampak pada kinerja bawahannya seperti itu. Ini sampai level mana sih yang harusnya kita kasih feedback? Ini ngasih feedback itu jamaah atau jamaah? Nah, kan kalau karyanya cuma iya. Kalau karyanya cuma 5 atau nah kemudian kan tadi misalnya nih ya dari atasan kita hanya panggil aja tuh misalnya kasihnya atau apa udah selesai begitu ya. Tapi kasihnya ini kan bawahnya misalnya ada 50 atau ada 100 begitu misalnya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu bisa dilakukan bergiliran ya. Feedback itu memang haknya setiap karyawan. Feedback itu hak setiap karyawan, Mas. Sampai OB itu juga pernah ya? Setiap karyawan itu berhak mendapatkan penilaian gitu ya. Karena mereka ini kan tidak bisa stuck gitu saja di satu perusahaan. Kalau mereka tidak tahu apa kelebihan dan kelemahan mereka juga tidak tahu nanti kedepannya mau jadi apa.
Seperti itu. Jadi semua karyawan berhak ya? Berhak sih. Berhak mendapatkan feedback. Iya, berhak. Kalau nggak dikasih feedback, berarti itu kan haknya. Minta dong. Minta boleh. Boleh ya? Boleh minta. Oke. Sebagai karyawan misalnya ke atasan, Pak kasih dong, saya ini umpan balik terkait kerja itu boleh? Ya? Boleh. Oke, Itu mungkin non formalnya seperti itu. Tapi kan ada juga feedback yang istilahnya ada ininya ya, strukturnya ya, ada istilahnya program dibuat seperti program yang formal seperti itu. Kalau non formalnya sih ya kita bisa minta feedback sama atasan langsung, Pak saya ini apa sih ininya, kelebihannya, kelemahannya apa, saya mesti perbaiki di sisi apa, seperti itu bisa. Sebaiknya itu minta atau menunggu ya? Minta Pak. Sebagai minta. Minta. Kalau nggak kan dikasih kita harus proaktif ya sebagai karyawan. Biar kelihatan aktifnya, inisiatif ya. Minta pencerahan. Oke. Terkait tadi, ini memang kalau feedback ini memang kesannya itu personal begitu ya, Yap. atau mungkin terkesannya empat mata begitu. Nah, kalau itu haknya semua karyawan, misalnya karyawannya ini pabrik rokok misalnya, itu kan banyak tuh ya, yang karyawan di bawah. Karyawan. Itu feedbacknya caranya bagaimana tuh? Apakah jamaah? Tadi makanya saya tanya jamaah itu boleh nggak? Kalau feedback terkait dengan mungkin karyawan di level yang istilahnya pekerja massal ya gitu Massal, ya. betul. Nah biasanya itu seperti semacam pengarahan aja sih ke mereka, itu pengarahan mungkin kinerja tahunannya yang dicapai perusahaan kan pasti ada range-nya ya, grafik seperti itu. Nah ketika mengalami penurunan berarti rata-rata apa yang harus ditingkatkan seperti itu. Kemudian ketika terjadi kenaikan berarti kelebihannya sudah apa seperti itu, dan mereka biasanya sih mungkin ini ya lebih ke pengarahan aja sih, bukan secara personal. Isa mimiren ini. Oke. Jadi memang modelnya beda gitu ya. Ya betul. Feedback tapi pengarahan. Karena mungkin memang kerjanya sama semua. Begitu. Betul. Oke. Baru di atasnya itu misalnya apa nih? Kepalanya, leadernya, gitu ya. tim leadernya, baru itu dipanggil memang secara empat mata begitu ya. Baiklah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kira-kira, nah ini teknisnya ini bagaimana? Apakah nanti akan kita bahas ya? Beda tidak sih dengan mengkritik, menegur, menasehati? Nah, ini sama tidak dengan feedback? Apakah itu juga termasuk feedback? Nah, kita bahaslah nanti di sesi berikutnya ya. Baik. Kita masih di SAS HRD membahas tentang pentingnya feedback atau umpan balik untuk karyawan. Ingat, Anda sebagai karyawan kalau selama iya ya, saya setahun ini kok nggak ada feedback dari atasan ya. Boleh minta ya. Minta ke atasan Anda. Pak, masukkan ke saya nih apa? Saya kurangi. Wah. Kayak gitu ya, Sib ya. Cocok. Oke, baik. Sebagai atasan juga gitu, sadar dong. Butuh feedback tuh karyawannya. Anda mungkin sebagai bos saat ini ya. Baik. Bos itu bisa jadi kepala regu ya, kepala tim, kasih, manajer, direksi juga bisa ya. Oke, baiklah. Kita akan jeda sebentar. Anda yang ingin bergabung, bertanya terkait tema boleh, terkait permasalahan. Barangkali ada masalah di pekerjaan Anda dengan teman Anda, bos Anda, rekan Anda nih, silakan dicurhatkan di sini ya. Nggak apa-apa, nggak pakai nama juga nggak apa-apa ya. Silakan di SMS atau WA, ini lebih mudah ya, 0812 3006 345 atau di telepon kita 829 7299. Kalau Anda ingin lebih jelas lagi, silakan buka Twitter, Facebook kita SAS FM SBY. Baiklah sahabat, kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Bolehkah muslimah memasang foto di media sosial? Ketika seorang muslimah bersosial media mengunggah foto misalkan dan sebagainya, tentunya dia harus mengetahui bahwa seorang wanita yang sudah balik dia harus menutup auratnya. Tetapi bahwa ini adalah untuk menjaga kehormatan perempuan, maka foto pun seorang wanita harus tetap menutup aurat. Ya, jadi diperbolehkan kita misalkan memposting foto, tetapi tentunya foto yang menjaga kemuliaan perempuan, foto yang menutup aurat. Ada juga menutup aurat tapi sensual, dia berudungan, ya, maksudnya nggak lekuk tubuh juga, tidak slim juga, sensualnya mungkin dengan bir, dengan gaya atau dengan lirikan mata atau hal-hal yang seperti itu tentunya itu dihindari. Talkshow interaktif Muslimah dan Islam setiap Jumat jam 1 siang di SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. SAS FM memberikan hits musik Islami terkini. Dan hingga tiba suatu masa kan datang cahaya
Jadi berarti hidup hanya sekali. Update lagu Islami terkini, Maha Rindu, Tuhan tak perlu dibela, dan hidup hanya sekali di SAS FM. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio SAS FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar SAS FM kapanpun, dimanapun. 107,5 SAS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baiklah, kita akan update informasi lalu lintas ya bersama Arin Rosalina di Gatekeeper. Arin. Iya, untuk Alik dan sahabat informasi lalu lintas, kami hadirkan untuk Anda dari aplikasi Waze.com untuk Kenjeran arah ke Kapasan yang depan makam Rangkah ini ya. Hari ini lalu lintasnya atau di menit ini lalu lintasnya padat ya dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam. Kemudian di kawasan Kenjeran ini yang depan Tubuwu, ini lalu lintasnya padat juga ya. Dan menuju ke Putra Agung Kulon sahabat, atau juga di Putra Agung Wetan, hari ini lalu lintasnya juga tampak padat. Kapas Kerampung hari ini menuju ke Ngaglik hingga Kali Anyar, Jagalan dan Pasar Besar hingga ke arah Tembaan, hari ini lalu lintasnya lancar. Di depan Kalimas Penile, Jalan Penile ini lalu lintas padat ya. Kemudian Kusuma Bangsa lancar hingga mengarah ke Jalan Stasiun Gubeng juga lancar. Jalan Sumatera juga lancar. Di Tambang Boyo hari ini terlihat lalu lintasnya padat ya dari aplikasi Waze.com. Kemudian di depan RSU Husada Utama, nah ini juga lalu lintasnya tampak padat sahabat. Depan Universitas Airlangga Kampus C, ini lalu lintas hari ini tampak rame. Kemudian depan RSUD Dr. Sutomo, ini lapangan hoki itu ya, ini juga di Dharma Wangsa lalu lintasnya tampak padat. Dan di kawasan Karangmenjangan juga lalu lintasnya tampak padat untuk menit ini sahabat. Pucang Anom lalu lintasnya juga tampak padat. Dharma Wangsa yang mengarah ke Pucang Anom ini lalu lintasnya juga terpantau padat. Manyar Kertoharjo ke arah Kertajaya Indah lancar. Kertajaya Indah ke arah Kertajaya ini hingga menuju Jalan Sulawesi juga lancar. Kemudian Ngagel Jaya lancar. Dan Manyar Menur ini juga lancar. Raya Nginden beberapa titik terpantau lalu lintasnya padat. Kemudian di kawasan Beratang Wetan ini juga lalu lintasnya padat ya. Jagir Wonokromo lalu lintas padat. Panjang Jiwo mengarah ke Kedung Baruk Raya lalu lintas lancar. Raya Prapen juga lancar. Raya Jemur Sari lancar. Sementara di kawasan Ahmad Yani seperti biasa ya. Untuk lalu lintas di menit ini, update 2 menit yang lalu, lalu lintas di kawasan Jenderal Ayani hari ini lalu lintasnya terpantau ramai, tidak begitu padat ya. Kemudian dari RTMC Polda Jatim seperti biasa belum ada update terbaru. Kemudian dari Dishub ini untuk arus lalu lintas di Ponorogo Simpang Ciliwung mulai terpantau antrian arah luar kota. Demikian informasinya, kembali ke Alik. Baik, terima kasih Arin atas informasi lalu lintasnya. Sampai kita masih di program SAS HRD. Ini adalah sarana untuk mencari pencerahan terkait kinerja di kantoran dan juga sarannya bagi Anda untuk memecahkan masalah Anda. Iya, tema kita adalah pentingnya feedback atau umpan balik untuk karyawan. Kita masih bersama dua narasumber, Mbak Yua dan juga Mbak Desi ya. Beliau berdua dari SHCMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center, dari Dr. Andes Cetan Sil and Associate. Bagi Anda yang ingin bertanya, bergabung sampai jam 9 nanti, silakan teleponnya 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812 306345. Oke, jadi tadi sempat kita bahas juga tentang semua karyawan ini berhak ya untuk mendapatkan feedback ya. Maksudnya adalah untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan kompetensi. Istilahnya seperti itu ya. Baik. Kalau tadi karyawan bawahan yang ribuan, banyak mungkin ya, tentunya pengarahan begitu ya. Tapi kalau misalnya kasih kepala divisi, kemudian manajer 4 mata,
Kalau misalnya level yang agak atas begitu ya, apakah itu juga masih perlu? Misalnya direktur utama atau mungkin CEO begitu. Perlu tidak sih feedback gitu? Apakah mereka udah tahu sendiri? Udah saya nggak tahu deh. Saya udah tahu sendiri kok mau kemana nih. Nah, gimana? Apakah perlu juga tuh? Sebenarnya untuk feedback itu tetap perlu ya. Tapi memang jarang sekali dilakukan untuk jabatan-jabatan yang sudah Top ya? top leader kayak yang direktur atau CEO seperti itu memang jarang sekali dilakukan feedback seperti itu. Kalau semisalnya seorang direktur atau seorang CEO itu kan mereka harus peka ya, peka bagaimana dia harus mengatasi timnya, bagaimana dia harus mengarahkan timnya, bagaimana dia harus membuat sebuah keputusan win-win solution ya, seperti itu. Kalau misalnya yang ada di posisi atas itu biasanya mereka kan sudah memiliki pengalaman yang lebih ya, jadi mereka harusnya sudah lebih peka. Kalaupun mereka mendapatkan feedback, itu feedbacknya kan otomatis lebih ke bawahannya gitu, karena mereka sudah paling atas, atasnya lagi kan nggak ada nih siapa yang mau ngasih feedback, siapa lagi yang mau ngasih feedback. Nah otomatis kan terjunnya ya bawahan gitu. Iya kalau misalnya bawahannya yang masih ya nggak apa-apa deh, aku ngomong deh sama dia gitu. Kalau misalnya bawahannya yang sungkan dia kan udah paling atas. Nah itu kan repot seperti itu. Jadi kalau misalnya atasan yang udah direktur CEO tuh sudah jarang sekali dilakukan. Dia udah tahu sendiri lah. Ya harusnya dia sudah tahu sendiri lah bagaimana ya. Atau nggak gitu ya dari bawahannya, kalau misalnya bawahannya proaktif dan memiliki keberanian untuk memberi saran, Pak ini harusnya seperti ini deh. Nah biasanya nggak secara langsung gitu ya, Pak ini harusnya kayak gini deh, gimana kalau Bapak kayak gini. Nah biasanya seperti itu. Baik. Jadi alangkah baiknya jika misalnya nih ya, karena haknya karyawan, kita boleh dong minta ke atasan, tapi atasan kita langsung atau langsung ke bosnya atasan lagi gitu, misalnya ke HRD langsung gitu. Kalau baiknya tuh gimana? Kalau semisalnya itu baiknya ke yang lebih sering bertemu. Iya, lebih sering berkoordinasi dengan siapa. Kalaupun semisalnya orang produksi misalnya supervisor produksi, kan dia jarang nih berhubungan sama orang HRD. Tapi orang HRD kan harusnya tahu bagaimana kinerja dia, biasanya based on performance appraisalnya atau penilaian kinerjanya dia. Tapi orang produksi kan pasti lebih sering berhubungan sama misalnya plan manajernya dia atau seperti apa. Nah kan yang paling tahu kinerja dia sehari-hari seperti apa, bagaimana cara dia membuat laporan seperti apa, kan otomatis ke yang atasannya itu persis. Jadi kalau misalnya mau minta ya langsung aja ke atasannya, Pak ini saya minta feedback dong, umpan balik seperti apa, apakah deadline saya sudah sesuai, target-target sudah sesuai, seperti itu. Iya, laporan Pak, saya apakah sudah cukup bisa dipahami. Jangan acukan aku, Pak. Jangan cuekin aku, Pak, gitu ya. Berikan aku pencerahan, Pak, saya mohon. Kayak gitu ya, jadi boleh kayak gitu ya. Boleh. Ojo di Jarno ya, Pak. Iya, kasihan, Pak. Kasihan ya Mas Ano. Baik, Mbak Iwa, ini saya tadi juga sempat tanya, ini sebenarnya feedback ya, sama tidak sih dengan memberi nasihat, dengan mengkritik atau menegur? Feedback sama tidak sih dengan memberi kritik, menegur atau menasihati gitu ya. Sebenarnya itu feedback itu adalah bagian daripada itu. Itu semua ya. Jadi kritik, menegur, menasihati itu ada di dalam rangkaian feedback itu sendiri. Sebenarnya sih seperti itu. Terus mungkin saya bisa menambahkan ini ya Mas ya, yang tadi apakah CEO, direktur ini perlu nggak? Perlu nggak dilakukan feedback gitu ya. Biasanya sih ini saya pernah ada pengalaman di sebuah perusahaan gitu ya. Perusahaan tapi ini levelnya perusahaan swasta gitu. Nah ini mereka feedbacknya tidak terkait dengan performance Mas Ali biasanya, tetapi terkait dengan kompetensi, dan potensi, sehingga yang melakukan feedback itu adalah pihak ketiga. Ketika yang melakukan feedback adalah pihak ketiga, ini akan menghindarkan dari istilahnya defense ya mereka. Biasanya kalau yang melakukan feedback adalah dari pihak perusahaannya kan memang seperti kurang nyaman gitu. Sehingga diperlukan fasilitator yaitu pihak ketiga yang sebelumnya mereka telah melakukan penilaian seperti asesmen. Nah, sehingga hasil dari asesmen inilah dari si asesor ini yang akan sampaikan kepada mereka. Nah, ini kemarin itu sampai dengan level direktur utama.
di perusahaan itu, tapi bukan owner ya, direktur utama. Kalau owner Direktur- terus nggak ngurus. ya? Nggak ngurus owner. Direktur utama, komisaris, manajer keuangan seperti itu. Masih ada ya? Masih ada. Jadi pihak ketiga itu maksudnya konsultan. Konsultan, Oh. tetap ya. Kayak kita gini loh. Jadi itu sampai direktur utama juga. Sampai direktur Minta utama. nasihat ya? Bukan minta, memang karena dari ketentuan perusahaan seperti itu, karena memang mau ada seperti Itu tujuannya perusahaan apa sih gitu ya. Itu kebanyakan swasta atau negeri itu? Kalau BUMN atau? kalau yang kemarin ini kebetulan swasta. Kalau Swasta ya? BUMN itu lebih banyak di level manajerial itu. Oke, Masih itu seperti itu, asisten manajer seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan sudah ada yang bergabung di line telepon ya. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rini. Iya. Iya. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. salam kenal. Iya, silakan. Jeng, tadi saya tertarik dengan beri pencerahan dong, aku langsung angkat telepon ini. Iya, itu ya. Heeh. Kalau bagian produksi nggak usah diberi pencerahan, dikasih CCTV aja kan kelihatan siapa yang mainan HP terus. Siapa yang gedu produksi. Mm-mm. Nah, kalau orang-orang kunci ya boleh diberi pencerahan sesuai notulen laporan kerjanya, kinerjanya itu tadi apa yang kurang. Apa bagian staf juga harus ada CCTV, Bu. Matur nuwun jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya itu melalui CCTV bisakah misalnya itu sebagai alat untuk melakukan feedback misalnya. Misalnya feedback karyawan ini kan ya ini zaman sekarang ini nih ya. Handphone ini kan udah Di mana-mana. Iya, Mana-mana. hampir dipegang di mana-mana gitu. Ya. Nah, tapi pertanyaan dari Bu Rini akan kita jawab setelah jeda ya. Oke. Siap-siap ini. Baik, akan kita bahas setelah jeda. Oke, sementara di Kiper udah siap ya dengan berbagi informasinya. Harinya ada di sana akan berbagi informasi untuk Anda. Baik, sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Dari Jenewa, Swiss, sahabat, Palang Merah evakuasi 3.000 penduduk Aleppo. Dikutip dari Reuters, Komite Palang Merah Internasional mengatakan sekitar 3.000 warga sipil dan sekitar 40 orang yang terluka termasuk anak-anak telah diungsikan dari Aleppo Timur kemarin waktu setempat lewat 2 konvoi evakuasi. Evakuasi pertama, sahabat, terdiri dari bis-bis dan 13 ambulan berhasil melewati daerah barat kota yang dikuasai pemerintah menuju wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, di mana pengungsi akan memilih kemana mereka pergi selanjutnya. Selain itu, pihak berwenang Suriah melakukan screening ringan kepada para pengungsi untuk memeriksa mana di antara pengungsi yang tidak memiliki identitas resmi. Dan sejauh ini, sahabat, mayoritas besar yang diungsikan hari ini adalah penduduk sipil. Dari Yogyakarta, sahabat, PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta akan konferensi penguatan Islam yang ramah dan toleran. Pemimpin wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta akan menyelenggarakan konferensi wilayah yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Quran Al-Irsyad Wonosari Gunung Kidul pada Sabtu mendatang. Dalam konferensi tersebut mengambil tema penguatan Islam yang ramah dan toleran. Diambilnya tema tersebut, sahabat, menurut Khotib PWNU Yogyakarta Hasan Abdullah, karena bagaimanapun konstelasi politik di tingkat nasional maupun regional perlu disengkuyung oleh semua warga masyarakat. Karena tidak mungkin penyengkuyungan terjadi bila sekian banyak perbedaan tidak ditolerir, sementara semakin hari perilaku intoleris semakin mengeras. Dari Trenggalek, sahabat, jumlah rumah retak akibat pergerakan tanah di Trenggalek terus bertambah. Pergeseran tanah di Desa Terbis, Trenggalek, Jawa Timur tidak hanya merusak jalan, puluhan rumah juga turut menjadi korban. Jumlah rumah yang retak terus bertambah, sahabat, dan berdasarkan informasi dari Sekretaris Desa Terbis, Nur Hadi, kemarin malam saat ini rumah yang mengalami retak berjumlah sekitar 34 unit dari semula 20 unit. Menurut Nur Hadi, meningkatnya jumlah rumah yang terdampak akibat
oleh aktivitas pergerakan tanah yang terus-menerus terjadi. Bahkan saat ini pergeseran tanah cenderung lebih cepat dibandingkan beberapa hari lalu. Selain rumah penduduk, sahabat, kondisi jalan utama desa yang ambles juga terus bertambah. Jalan yang sebelumnya hanya ambles sekitar setengah meter, saat ini semakin dalam hingga mencapai hampir 2 meter. Demikian catatan informasi kami ambil dari Detik, Antara, dan Republika. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Kembali lagi ke Gatekeeper, Arin. Ya, Alik dan sahabat, momen awal tahun ini merupakan saat yang tepat gitu ya bagi Anda, khususnya untuk yang ingin berubah menjadi lebih baik. Dan yang satu ini sahabat, khusus juga bagi Anda yang ingin sholatnya lebih khusyuk dari tahun sebelumnya. Kabar baik yang pasti untuk Anda sahabat, segera catat info berikut ini ya. Kini kami hadirkan kembali kajian indahnya sholat yang insya Allah akan dilaksanakan hari Ahad 15 Januari 2017 jam 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SAS FM. Dengan pembicara Ustadz Sukanan Asyidik SAG, beliau merupakan narasumber program Indahnya Sholat di Radio SAS FM. Pendaftaran sahabat sekaligus pembayaran ya, mulai hari ini sampai 9 Januari hanya Rp100.000 per orang. Tanggal 10 hingga 12 Januari biaya naik ya Rp120.000 per orang. Dan pada tanggal 13 hingga 15 Januari biaya Rp150.000 per orang. Jadi sahabat, tunggu apa lagi ya? Segera catatkan nama Anda sebagai peserta sekaligus membayar biaya akomodasinya sebelum harga naik ya. Caranya dengan kirim SMS, formatnya ketik nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari, kirim ke 0812 3000 6345. Nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari, kirim ke 0812 3000 6345. Kembali ke Alik. Terima kasih Arin Rosalina. Kita kembali sahabat di program SAS HRD. Tema kita adalah pentingnya feedback atau umpan balik untuk karyawan. Jadi ini adalah haknya karyawan. Kalau hak Anda tidak dikasih ya Anda harus minta gitu ya. Dan bos, ini kewajiban bos untuk memberikan feedback ya. Jadi bisa dibilang bos ini berdosa ya kalau tidak memberikan feedback ya, karena dia kewajiban. Dan dia bilang kan tadi kan kewajiban. Nah, jadi Mbak Yuar. Jadi Mbak Yuar dan juga Mbak Desi ini masih bersama kita sahabat. Beliau dari SHCMCC Strategic Human Capital Management Consulting Center dari Dr. Andes C. Tansil and Associate ya. Bagi Anda yang bertanya, boleh ya di SMS dan WA 0812 306345, teleponnya 8297299. Jadi ini setuju ya kalau ini memang kewajiban bos ya, berikan feedback. Jadi kalau kewajiban nggak dilakukan berarti itu apa dosa? Kasihan. Kayaknya direktur yang denger habis ini dia langsung sakit kepala. Langsung dipanggil itu. Ayo sini. Tak kasih feedback semua. Jadi begitu ya. Itu ya, betul sekali. Terkait waktu, ya, terkait waktu. Tadi sempat dibilang apa periodik begitu ya. Sebenarnya periodik apa kapanpun sih. Soalnya kalau si bos nih biasanya ini manggil direksi gitu ya, manggil bawahannya, manggil manajer. Sini. Enggak pecus nanti kerjanya misalnya ya. Itu misal kayak gitu. Apakah waktu-waktu gitu boleh atau tadi periodik lebih bagus? Mbak Yua? Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan saja ya dari perusahaan. Kan macam-macam karakter dari perusahaan ini gitu. Nah, kalau misalkan kinerjanya dia selama seminggu terakhir ini jelek, kenapa harus feedbacknya nunggu setahun kemudian? Karena seperti itu. Tapi aja. Secara formalnya memang programnya itu harus ada secara periodik begitu. Tapi ketika non formalnya juga bisa dilakukan ketika atasan merasa bahwa kinerja bawahannya ini istilahnya kurang optimal dalam beberapa waktu seperti itu. Oh iya gitu ya. Jadi memang begitu. Oke. Iya. Jadi memang begitu. Stop dulu ya ini ya videonya. Gagal fokus. Jadi memang begitu. Jadi boleh kalau memang melakukan kesalahan boleh dipanggil begitu ya. Boleh. Secara langsung begitu ya. Boleh saja. Siapapun boleh saat itu juga. Bisa seperti itu gitu ya. Tapi ya kita sebagai atasan harus tahu timingnya gitu. Jangan ketika mengerjakan terus kemudian dipanggil gitu kan ya. Mungkin bisa ketika jam pulang kerja atau mengambil waktu santai. Feedback kan juga ini Thomas Ali ya. Kita harus sebagai atasan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan feedback kepada bawahan kita gitu ya. Ketika orang salah terus katanya Mas Ali tadi kamu tidak becus gitu misalnya seperti itu. Nah itu tidak
justru mungkin tidak akan bisa ditangkap oleh mereka gitu ya, apa yang harus saya perbaiki, tapi malah yang ditangkap itu negatifnya, saya tidak becus seperti itu. Dia langsung dipanggil, Batman ngomong enak-enakan gitu ya. Betul. Oke. Sebelum ke hal-hal yang perlu diperhatikan ya, sebelum mengarah ke sana, kita coba ingin tahu tentang dasar. Tadi dikatakan kalau memang dasarnya mingguan ya, kerjanya sudah nggak. Apakah dari lihat visual Bu Rini tadi juga bilang, lihat dari CCTV aja sudah kita bisa lakukan feedback. Apakah itu dasarnya apa dulu nih untuk melakukan feedback? Dasar dari feedback ini sebenarnya adalah PA tadi Mas, performance appraisal atau penilaian kinerja. Betul, penilaian kinerja. Itu dasar pembuatan feedback sendiri. Tentu itu periodik kan ya, penilaian 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, setahunan, seperti itu PA itu biasanya. Ini yang pasti nih. Pasti. Baik, jadi kalau tadi suatu waktu tadi itu berarti di luar itu kan? Itu di luar itu atau non formal sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi bisa kapanpun ya? Bisa. Waktunya juga harus tahu nih. Tapi waktunya juga harus disesuaikan. Timing. Menjelang pulang dipanggil nih si karyawan. Jam 4 misalnya dia pulangnya. Dipanggil, ayo dari ruangan saya. Loh, bos waktunya pulang nih bos. Nanti kalau bos manggil saya, berarti masuk kerja lembur loh bos. Waduh. Jadi itu waktunya nggak pas ya. Kalau pas, sebenarnya waktu yang pas itu kapan nih Mbak? Waktu yang pas ini ya, waktu-waktu apa ya, istilahnya itu yang jelas tidak mengambil jam kerja ya, karena itu jam produktif seperti itu. Jam kerja nggak boleh? Jam kerja sebaiknya mungkin dihindari. Ketika mungkin loadnya tidak tinggi, itu tidak masalah. Tapi ketika loadnya sedang tinggi gitu ya, sebisa mungkin jangan mengambil untuk di jam kerja. Bisa ketika mungkin jam istirahat, kan non formal ini ceritanya. Jam istirahat, ketika makan siang bareng ngobrol, itu menurut saya mungkin lebih nyaman ya, karena kayak Jokowi gitu ya. Kalau Jokowi kan kalau misalkan mau koordinasi kan mesti ngajak makan gitu. Nah itu cara yang cukup tepat kan. Jadi sebenarnya tempatnya bisa dimanapun ya. Dimanapun, bisa dimanapun. Di kantor bisa. Diajak makan bisa. Diajak makan bisa. Seneng itu biasanya. Loh iya, lebih masuk itu. Lebih masuk. Ayo bosnya nanti klaim ke HRD. Oke. Kok uangannya maksudnya. Oke. Jadi ini bisa dilakukan juga formal maupun informal ya. Kalau formal tentu sesuai dengan waktu tadi, sesuai dengan penilaian. Kemudian kalau informal diajak keluar makan, feedback begitu ya. Oke. Baik. Untuk berikutnya, hal apa lagi nih yang harus diperhatikan ketika akan melakukan feedback kepada bawahan atau karyawan, Mbak Desi? Kalau bos lagi banyak pikiran gitu, apakah itu tepat untuk melakukan feedback? Nah, itu menyambung yang tadi ya. Jadi kapan sih? Nah, itu juga perlu diperhatikan kayak timingnya. Kemudian cara berkomunikasi atau cara mengkomunikasikan feedbacknya itu. Nah, itu kan juga harus tepat. Jadi kan kalau misalnya nih atasan mau feedback ke bawahannya, dia harus tahu bawahan saya ini orang yang seperti apa ya. Bawahan saya ini cocoknya saya berikan arahan yang seperti apa gitu. Karena ada orang yang harus dengan keras gitu. Ada orang nggak bisa dikerasin. Kita harus misalnya ngomong baik-baiknya dulu. Oh iya, kinerjamu sebenarnya bagus. Nah tapi belum optimal nih yang di sebelah sininya gitu. Cara membuat laporannya masih belum optimal. Jadi kita harus menghindarkan kata-kata yang negatif. Kamu tidak bagus membuat laporannya. Kamu tidak baik cara bekerjanya. Nah, itu harus dihindarin. Kata-kata tidak bagus, tidak baik. Jadi bisa kita ubah kalimatnya menjadi lebih sedikit halus. Bisa belum optimal, belum maksimal. Nah, itu kan artinya tidak. Nah, tapi sebenarnya untuk supaya orang ini merasa nggak down duluan, supaya yang dikasih tahu ini nggak, waduh nih aku katanya nggak bagus. Nah, kalau misalnya belum optimal kan masih ada usaha untuk dia melakukan itu. Jadi cara penyampaiannya itu juga harus lebih baik, lebih halus, komunikasinya jangan antara kritik dan saran itu harus seimbang. Seperti itu. Jadi jangan kritik terusan diberikan. Nggak ada saran. Kalau misalnya ternyata orang ini diberi feedback karena memang wah kinerjanya orang ini sudah benar-benar nggak bagus, jangan kritik. Terus jadi setelah diberikan kritik, nah kritik ini sarannya apa? Kritik ini sarannya apa? Jadi jangan kritik supaya saran. Atau kalau misalnya orangnya sudah bagus, itu semua oh iya kamu sudah bagus, diberikan pujian terus. Nah itu juga harus balance antara kritik dan sarannya. Jadi kata tidak
Tidak boleh. Iya, lebih baik Belum. dihindarkan. Belum atau kurang ya? Belum optimal aja deh. Kalau Jangan kurang kurang. Kalau gimana? kurang juga Terlalu rendah. kurang ya? ya, terlalu rendah. Belum aja setengah. Kalau separuh, belum itu separuh. kayak ada harapan, Ada kesempatan harapan. untuk melakukan lebih baik ya. Berarti Iya. kalau belum kan, oh berarti ada yang sudah. Ada yang sudah dan ada peluang untuk bisa ada lebih baik. ada peluang untuk bisa meningkatkan diri. Oke. Tapi misalnya tadi dikatakan oleh Mbak Desi ya, bahwa memang kita harus tahu dulu nih orangnya nih macam apa nih orangnya. Iya, macam mana pula ini? Ada kan yang orang- disentil macam halus nggak kena kena. gitu kan, ada kayak gitu ya. Ada yang langsung kasar gitu kena kan kayak gitu. Apakah misalnya kita melihat dari, jadi kita bilang menaik generasi ya, ini juga menarik ya, generasi Y atau generasi X atau generasi Z atau macam. Apakah kita langsung melihat dari sana aja udah kelihatan? Atau kita melihat tipikal orangnya yang sanguin, melankolis? Oh, itu empat Itu. Kita lebih baik melihatnya itu dari mana? Mbak Desi dulu nih. Nah, kalau misalnya yang memberikan feedback itu kan pasti adalah tim leader yang mengetahui nih bawahanku orangnya seperti apa. Oke. Nah, kita bisa lihat dari generasinya juga bisa, gitu. Dari kesehariannya nih, kalau misalnya kita sering ngobrol kan kelihatan ya, oh orang ini seperti apa. Entah kita lihat dari sisi generasinya atau kita lihat dari apakah orang ini melankolis kah, apakah orang ini dominan kah. Nah, dari situ kan sebenarnya kita juga Tahu ya? tahu gitu. Jadi ya dari situ aja kita juga bisa ngelihat bahwa oh orang ini orang yang dominan gitu. Kita harus seimbang deh gitu. Ada teman saya yang bilang kalau sebenarnya lebih gampang memberikan feedback sama orang yang dominan. Jadi kita sama gitu, posisinya sama gitu. Kalau misalnya sama orang yang memang dia tipenya yang lebih halus, Melankolis. Kayak saya gini Mas. Oh, melankolis. Nggak percaya. Halus Nggak saya. percaya. Nggak percaya saya. Nah, itu ada yang bilang itu malah lebih susah gitu. Karena Susah, kalau misalnya kita mau ngambil dari bawah gitu, dia ini orangnya sudah di bawah. Oke. Kayak gitu. Jadi gimana caranya kita harus bisa menyetarakan dengan orang, karena kadang ada yang bilang orang yang melankolis itu kan orang yang sensitif kayak gitu. Nah, itu biasanya ada yang bilang gitu lebih sulit agak malah. susah ya. Kalau Takut yang sensitif kayak kan. sanguin gitu susah nggak? Sanguin nggak juga sih. Kalau sanguin itu kan orang yang tipe-tipe yang lebih terbuka, lebih open minded gitu. Rame ya, gitu ya. lebih rame, Lebih enak ya. lebih enak. Ya mungkin kalau misalnya tipe-tipe ternyata nih secara formal dia nggak bisa, kita bisa kembali ke informalnya itu. Misalnya setelah hari ini di feedback, seminggu 2 minggu, waduh kok masih sama aja ya. Atau misalnya hubungannya jadi beda nih setelah di feedback. Nah, secara informal aja, gimana? Nah, Oh gitu ya. terus waktu istirahat, oh ya sambil makan gitu kan juga bisa. Itu memang lebih enak kayak gitu ya. Oke, jadi untuk yang melankolis harus, waduh, pikir-pikir gitu ya. Kerja keras ya. Sebelum feedback itu mikir dulu nih bosnya. Nanti baper tahu ya. Kalau dikasih feedback jangan baper loh ya. Iya. Itu juga harus Tapi ditekankan. kadang-kadang cenderung baper ya kalau melankolis itu ya. Ya bisa ada yang kalau misalnya kontrol dirinya bagus ya, alhamdulillah. Kalau misalnya ternyata dia orangnya ya itu baperan, nah itu mesti aturannya ekstra. Ekstra ya. Nanti terlalu rendah juga, aduh baper nih. Terlalu di atasnya jadi bagaimana gitu ya. Oke. Itu dia. Saya ke Mbak Yua. Jadi ini gampangnya ya. Ini kita kan sebelum feedback itu kita mengenal dulu nih Bapak yang tadi sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Desi begitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya lebih enakan tuh mana? Tadi Mbak Desi sudah menyinggung tentang karakter orang sanguin, melankolis dan lain sebagainya. Berdasarkan itukah atau berdasarkan generasi tadi itu yang saya bilang, generasi Y, generasi Z atau generasi milenial tadi itu. Lebih enak itu kita ngambilnya tuh dari mananya nih? Kalau lebih enak sih combine ya Mas ya. Combine. Kita tahu bahwa dia mungkin generasi apa, baby boomers kah, generasi X Itu kah? kan perlakuannya emang beda ya? Beda, karena Generasi. secara perlakuan sendiri, walaupun bukan secara feedback, tapi secara perlakuan di tempat kerja juga memang berbeda. Apalagi ketika kita memberikan feedback. Baby boomers itu rata-rata seperti apa? Tapi kan kaku seperti itu ya mungkin ya, saklek gitu ya, comply gitu seperti itu. Terus steady, ingin kondisi yang pekerjaan itu tidak banyak perubahan karena mereka sudah nyaman di situasi yang seperti itu. Jadi itu kelihatan ketika
lahirnya tahun 70-an. Itu baby boomers ya? Saya nggak ngomong loh. Loh, kan harus spesifik nih. Pendengar biar tahu. Iya. Jadi 70-an, 60-an itu 60-an, lahirnya tahun 60-an, 70-an betul. baby boomers. Betul. Kalau yang sekarang usianya 30-an itu sudah masuk generasi X seperti itu. X ya? X. Kalau Berarti itu berapa tuh? 80-an lahirnya. 80-an. Lahirnya 80-an. 80-an kayak Oke, gitu. X itu gak beda perlakuannya. Generasi X itu beda juga perlakuannya karena kan apa tujuan yang pertama tuh tujuan mereka ada di organisasi ini sebenarnya juga beda. Kalau generasi Y misalkan saya mulai dari bawah, generasi Y ini pengennya ini adalah mereka mendapatkan aktualisasi diri ketika di perusahaan gitu ya. Jadi bukan yang dikejar masih belum seperti karir, gaji yang tinggi masih belum. Jadi itu memang pertimbangan tapi lebih banyak mereka bisa aktualisasi diri di perusahaan, bisa bebas bicara, bisa istilahnya berkarya seperti itu. Tapi kalau generasi X ini sudah mulai memikirkan untuk kesejahteraan seperti itu. Apalagi generasi baby boomers gitu ya. Generasi X itu mulai kesejahteraan karir seperti itu. Kalau generasi baby boomers itu sudah mulai gimana kesejahteraan mereka di hari tua nanti, pensiunan seperti itu. Jadi tujuan bekerjanya sendiri kan juga berbeda. Dan memberi feedbacknya juga beda ya. Pemberian feedbacknya otomatis juga akan berbeda. Oke. Baik. Nanti kita akan coba praktek ya. Misalnya saja baby boomers nih, memberi caranya bagaimana sih? Memberi feedbacknya gitu ya. Nggak terasa ini waktunya jeda ya. Iya. Baik, kita akan putar beberapa pesan. Tapi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan sahabat di SMS dan juga WA 0812 306345 atau di telepon 8297299. Kita tinggal satu sesi lagi nanti ya. Baik, kami akan kembali sahabat tentunya setelah yang satu ini. Sahabat, apakah badan Anda sudah terasa pegal-pegal, terasa tidak enak begitu sahabat? Nah, saatnya mengeluarkan darah-darah kotor dalam tubuh Anda sahabat. Bagaimana caranya? Dengan berbekam atau hijamah. Nah, mungkin Anda bertanya lagi sahabat, di mana ya kira-kira tempat hijamah atau bekam yang baik? Nah, di Masjid Nasional Al-Akbar saja sahabat. Karena di Masjid Al-Akbar ini ada Tibun Nabawi ya. Ada hijamah atau bekam, ada ruqyah dan juga ada obat-obatan herbal komplit ya. Hijamah atau bekam ini bukanya setiap hari Senin sampai Jumat sahabat, pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu itu pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Jangan khawatir bagi Anda seorang wanita, nanti terapis bekamnya juga ahwat ya atau wanita. Selain bekam sahabat, di Masjid Al-Akbar juga ada ruqyah syariah bersama Ustadz Bambang Junaidi yang buka setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, setelah Anda bekam tentu Anda perlu ya obat-obatan herbal sebagai penyuplai kesehatan Anda setiap harinya. Obat-obatan herbal ini sahabat seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun dan lain-lain. Ini telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Juga ada ya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut sahabat tentang bekam, ruqyah dan juga obat-obatan herbal, silakan Anda telepon 8289755 atau 56 di hari dan jam kerja. Atau ini aja sahabat, Anda langsung saja datang ke lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. I need you, I trust you, my love is just for you. Simak lagu Seed dengan I Need You, Maher Zain dengan Tadrun, dan Voice of Man dengan Hijab Makes You Beautiful di SAS FM. Aduh, semoga dapat bulan ini. Buat beli baju yang warna merah kayak Sylvie bagus tuh. Apa beli tas kayak Bulidio yang besar ya? Semua-semuanya bisa dimasukin, ringkas. Jang, ayo toh buruan dikocok arisannya. Hari gini masih ngarepin buat belanja-belanja. Daripada dapat arisan buat yang enggak-enggak, mendingan ikut arisan emas aja. Kini, Pegadaian menawarkan produk investasi emas lewat arisan emas Pegadaian. Investasi emas merupakan solusi tepat investasi masa depan dengan harga sekarang. Caranya mudah. Daftarkan kelompok arisan emas Pegadaian, minimal 6 orang, mulai dari 1 gram sampai 1 kilogram. Angsuran tetap mulai dari 6 bulan sampai 3 tahun, sesuai penawaran harga di awal pendaftaran. Segera datang ke ribuan outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Pegadaian, solusi tepat wujudkan inspirasi masa depan Anda. Wih, ini baru namanya arisan. Nggak jadi dikocok arisannya nih, Bu. Pegadaian.
Kajian Ba'da Maghrib setiap hari setelah salat Maghrib live Masjid Al-Akbar. 107,5 SALS FM bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita ke ruang gatekeeper ya. Ada Arin yang memberikan sedikit informasi untuk Anda. Arin. Iya, sahabat, tingginya angka kecelakaan di Indonesia menjadi salah satu bukti kurangnya edukasi kepada masyarakat ya. Dan terkait dengan peraturan dan sikap disiplin saat berkendara, bahkan dalam berkendara pun dapat mencerminkan siapa kita yang sebenarnya. Untuk itu, sahabat, SAS FM dan Dharma Safety Drive mengadakan acara edukasi berkendara dengan tema Berkendaralah sebagai seorang muslim saat touring di tahun 2017. Bagaimana teknis dan tips saat berkendara yang baik, benar, dan aman akan dibahas bersama Pak Komang Ferry dan juga Pak Muhammad Arsyad. Beliau berdua dari Dharma Safety Drive yang insya Allah acaranya ini akan kami adakan untuk Anda sahabat pada hari Ahad 18 Desember 2016 pukul 8 hingga selesai dan gratis untuk sahabat SAS FM. Dengan syarat mempunyai niat dan semangat berdakwah bahwa seorang muslim seharusnya sadar berlalu lintas, mempunyai motor atau mobil, kemudian sering berkendara karena pekerjaan atau touring. Segera daftarkan diri Anda melalui SMS atau WA dengan format dialog keselamatan 1812 spasi nama kirim ke 0812 30006345. Dialog keselamatan 1812 spasi nama kirim ke 0812 30006345. Baik, terima kasih Arin Rosalina atas informasinya. Baik, sampai kita di sesi terakhir di SAS HRD dan kita ini sesi terakhir ya. Langsung saya ke Mbak Ju atau Mbak Desin. Jadi tadi sempat dibilang juga ya bahwa jangan kalau misalnya ada kritik-kritik terus begitu. Feedback ini apakah ketika karyawan ini misalnya penilaiannya jelek, penilaiannya kemudian banyak kekurangan begitu saja, atau ketika nilainya ini bagus, ketika kinerjanya bagus, apakah juga perlu feedback? Ketika kinerja bagus, tentu saja perlu feedback gitu ya, karena namanya manusia itu kan tidak akan punya hanya kelebihan saja. Sepintar-pintarnya manusia itu pasti ada kelemahannya. Mungkin kalau dia dari sisi intelektualnya bagus, tapi belum tentu dari sisi personalnya juga bagus seperti itu. Jadi ada sisi-sisi yang pasti akan menjadikan bahan untuk feedback gitu ya. Oke, baik. Jadi itu. Oke, kita praktek ya sekarang ya. Misalnya saya nih karyawan nih, contoh, ini kasih contoh deh. Oke, kasih contoh ya kepada kita. Saya nih sebuah karyawan marketing misalnya nih ya, dan saya telah melakukan kesalahan yang mana omsetnya nih nggak terkejar nih sampai bulan akhir tahun ini nih. Akhir tahun nggak terkejar nih, ceritanya begitu ya. Waduh, udah berapa lama kerjanya? Nah, kerjanya udah 10 tahun. Waduh, kok bisa 10 tahun kerja omset nggak tercapai? Langsung aja ya, saya dipanggil nih misalnya nih. Saya karyawannya. Iya. Ini saya apa sebagai atasannya nih? Atasan langsung. Atasan, manajernya gitu ya. Manajernya langsung. Berarti supervisor 10 tahun masa jadi staff terus kan? Harusnya yang memberi feedback itu supervisornya. Oh iya. Nah, jadi gini, 5 tahun deh. 5 tahun bekerja, omset pada tahun ini tidak tercapai targetnya. Ini dipanggil nih ceritanya ya saya. Kemudian saya datang. Ini sepertinya nih kayak meja kerja gitu. Oke. Terhalang. Langsung ya. Iya, Bu Jua. Kok manggil saya ya? Iya. Saya mau ketawa. Iya. Oke, Bapak Ali, tahu nggak kenapa hari ini saya panggil ke sini? Iya, kenapa ya Bu ya? Kira-kira tahu nggak kenapa? Nggak tahu Bu. Oke, jadi Bapak Ali ini kan sudah bekerja 5 tahun di sini. Seperti yang kemarin itu hasil evaluasi kinerja gitu kan. Nah, saya lihat ini kok ada penurunan gitu ya. Padahal kan kemarin-kemarin kayaknya itu selalu tercapai targetnya. Terus gitu selalu jadi karyawan terbaik gitu ya. Ada kendala apa sih di lapangan sebenarnya? Iya Bu, sebenarnya saya tuh ada masalah keluarga yang agak susah. Jadi saya sibuk sekali ini untuk pindahan Bu, jadi nggak bisa konsen di pekerjaan. Jawabnya gimana kalau kayak gitu? Oke. Oke, gini Pak Ali ya. Tapi kan kita kan harus balance ya. Pak Ali kan sudah mengabdi sudah cukup lama, 5 tahun gitu. Nah, saya ini loh kebetulan mau menaikkan Pak Ali jadi group leader. Kalau saya tahu kinerjanya Pak Ali menurun gini kan saya jadi mau bilang apa sama HRD kalau saya mau naikkan. Wah, ini ceritanya saya berbunga-bunga nih. Tadi mau menaikkan ke
Oh jadi gitu ya Bu ya? Oh, Iya. Saya kebut nanti Bu. Oke, contohnya gitu ya. Jadi ada pujian, ada kritik juga. Dan ada motivasi di dalamnya. Motivasi tadi itu ya. Contohnya begitu sahabat ya. Itu sedikit contoh ya. Sedikit saja. Sedikit saja dan saya sifatnya umum. Saya juga generasi yang masih muda begitu ya. Oke, cocok. Cocok gitu ya. Oke, baik. Di akhir sesi ini apa pesannya nih? Saya ke Mbak Desi dulu. Kepada bos yang ingin melakukan feedback. Kepada bos yang ingin melakukan feedback kepada bawahannya, hendaknya dicari datanya dulu, ya kan? Pasti harus ada pegangannya dulu. Kira-kira apa saja yang mau diberikan feedback, ya? Kritiknya apa saja, sarannya apa saja. Pastikan itu cocok. Ya, pas sesuai dengan kinerjanya juga, sesuai dengan kompetensinya dia juga. Kemudian pastikan tahu bagaimana cara menyampaikannya, tahu bagaimana kapan waktunya, seperti itu. Kemudian ya itu tadi sih. Yang penting pastikan sarannya, kritiknya itu sesuai, tidak menyinggung perasaan si bawahannya gitu juga. Ya, harus hati-hati ya. Gitu, dan bawahannya juga harus di-prepare kalau misalnya yang secara formal ya. Kalau misalnya secara formal bawahannya juga harus di-prepare bahwa kamu akan diberikan oleh feedback, kapan waktunya, harus dipersiapkan dan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, padahal feedback itu kan bagus ya. Harusnya setelah feedback itu meningkat gitu meningkatkan ya. Baik, sebenarnya terakhir ini ada yang pertanyaan dari Pak Rofi, Mbak Yua yang jawabnya. Apakah mungkin pemecatan karyawan itu ada penyesalan dari bos yang akhirnya mungkin diangkat kembali jadi karyawan? Waduh, ini hubungannya. Kira-kira mungkin tidak seperti itu. Menyesal kemudian diangkat lagi jadi karyawan. Tergantung situasinya seperti apa dan menyesalnya kenapa. Gitu. Sebenarnya sih ada kemungkinan, tapi ya tergantung dari kitanya yang dipecat ya, mau apa enggak balik lagi. Oke. Seperti itu. Dari perusahaan juga gitu ya. Mau terima dia lagi enggak gitu? Iya. Oke. Baiklah, terima kasih Pak Rafiq telah bergabung. Terakhir pesannya apa nih kepada bos? Tadi kepada bos karyawan nih. Karyawan akan diberikan feedback, apa yang harus disiapkan? Untuk karyawan yang secara diberikan feedback ketika tidak mendapatkan feedback di dalam tempat kerja, kita harus lebih proaktif lagi karena kita kan tidak hanya akan stuck di posisi yang sama. Kita harus lebih meningkat, kita harus tahu potensi diri kita seperti apa sehingga kita harus minta umpan balik itu sendiri kepada karyawan, kepada atasan, termasuk tidak hanya feedback tetapi juga mintalah diberikan coaching, mentoring, konseling kepada dia agar proses feedback ini tidak hanya sekedar feedback tapi dapat. Sebenarnya tadi itu juga mau saya tanyakan. Ini hubungannya apa dengan coaching dengan lain sebagainya itu. Jadi ini awal mulanya dari feedback. Bisa jadi nanti beralih ke coaching, pelatihan skill dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih Mbak Yua dan juga Mbak Desi. Jumpa lagi lain kesempatan ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikian sahabat perjumpaan kita ya di program SAS HRD. Tadi kita bersama dua narasumber, Mbak Yua dan juga Mbak Desi. Beliau dari SHCMCC, Strategic Human Capital Management Consulting Center. Dari Dr. Andes Jetansil and Associate. Terima kasih bagi Anda telah bersama kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Alik Adika, di Gatekeeper ada Arin Rosalina. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi.